Mau pergi kemana? Aku bisa antar kamu. Nggak usah. Aku bisa jalan kaki. Susah cari taksi di sini. Kamu harus nunggu lama. Aku antar kamu ke tempat yang lebih mudah cari taksi. Ayo dong, makasih. Sama-sama. Hei, Xiao. Aku di Beijing. Kamu di Beijing? Jangan dibahas deh. Aku punya pacar, dan aku bertahan LDR 6 bulan demi dia. Akhirnya aku nekat ke Beijing buat ketemu dia. Aku sampai resign kerja dan lepas kontrakan di Guangzhou. Siapa sangka ketipu. Aku cuma kangen. Kamu di mana? Aku jemput. Aku kirim alamatku. Hei, dengar ya. Jangan nginep di hotel. Nginep di rumahku juga nggak boleh. Udah, dadah. Dah, maaf merepotkan. Nggak apa-apa. Cewek harus lebih hati-hati. Tapi kamu nggak hati-hati. Sama sekali. Kok bisa ada orang kayak gitu di sekitar? Kamu mungkin nggak sadar. Pas rumah dikosongin. Kamu. Efisien banget sih. Dulu kamu latihan waktu jadi pramugari. Kamu dulu pramugari? Ayo. Dulu mostly terbang internasional. Aku dulu tinggal di Hong Kong. Dan sering ke luar negeri. Buat kerja. Sekarang jarang keluar. Soalnya lagi ngurus anak. Gimana? Ibunya anak? Dia udah cerai. Maaf bikin kamu nunggu. Jemput anakmu. Nggak apa-apa. Aku udah chat wali kelasnya. Dia bakal nungguin aku. Cara. Terima kasih. Xiao Keskiwiko. Kamu. Cukup pintar, aku. Senang kamu menemukannya. Haha. Tante. Tidak. Kamu tidak perlu melepas sepatumu. Kamu tidak perlu melepas sepatumu. Ya ampun, tante, kok kamu tidak berubah sama sekali dalam waktu yang lama. Kamu semakin cantik. Tidak mungkin. Kamu semakin muda. Sangge. Aku pikir kamu dan Xiaoke adalah saudara perempuan. Kamu hanya bicara omong kosong. Aku punya kerutan di wajah. Tidak. Kamu sangat spesial. Sangge? Kaia. Lihat Shen Hua. Dia sangat pandai bicara. Kamu harus belajar darinya. Aku belajar darinya, kan? Aku beritahu kamu. Ibuku dulu. Cantik sekali saat muda. Aku hanya tidak mewarisi gen baiknya. Sekarang, kalau aku menaruhnya, banyak. Sampai mereka semua menabrak pohon. Kamu masih belum keluar dari rumah sakit? Apa? Kamu menabrak sesuatu? Hahaha, di mana? Kamu menabrak? Kenapa aku tidak suka mendengarmu bicara seperti itu? Itu Shen Hua. Orang bilang dia memujiku. Aku tidak memuji. Tanteku, aku serius. Kamu serius? Dia palsu. Hahaha. Shen Hua bilang sesuatu. Seperti itu nyata. Tidak, bukan seperti. Itu nyata, itu nyata. Tapi kalau kamu yang bilang, terdengar palsu. Sangat tidak tulus. Begitu hampa, bukan dari hati. Aku hanya ingin memujimu. Kenapa kamu seperti ini? Oke, kemas dariku. Ayo. Duduklah, ayo. Masuk dan biarkan aku melihat. Aku akan ambil air. Ayo. Ayo, duduklah. Oh. Bibi Hua. Aku pakai celana. Hahaha, terlalu pendek. Kupikir aku tidak memakainya. Hahaha. Kalian tertawa apa? Kalian? Tidak bisa bayangkan tidak bisa keluar rumah sebelumnya. Ya ampun, sangat modis. Sangat modis. Duduklah. Kali ini kamu tidak boleh pergi. Ayo ngobrol denganku, kamu. Tengah, jangan dengarkan omong kosong kayak itu. Kamu bahkan tidak tahu kenapa Shen Hua datang ke sini. Shen Hua, jangan tunda urusanmu. Tidak, Bibi. Aku datang ke sini khusus untuk menemui Xiaoke. Saat kami di Guangzhou, kami adalah sahabat terbaik, hampir tidak terpisahkan. Ibu, kamu tidak tahu betapa dekatnya kami. Kami bahkan bertukar pakaian dalam, kan? Ini menjijikan. Kamu hanya mengatakannya begitu saja. Menjijikan apa? Kami sudah mencucinya. Shen Hua. Ini, Bibi mengatakan yang sebenarnya. Tidak mungkin. Aku datang ke sini khusus untuk menemui Xiaoke. Bibi menjadi. Kan? Tapi, ada apa? Ya, aku datang ke sini untuk. Aku bertemu seorang pria. Oh, Kaia. Oh, lihat dia. Aku bilang, gambarmu sangat bagus. Bibi benar-benar setuju. Gadis harus muda. Kamu harus bicara dengan care.
Tentang dia membuatku sangat marah. Aku beritahu kamu. Jika aku tidak menemukan seorang, aku hamil dari mana sisa. Aku akan ditinggalkan tanpa siapa-siapa. Lihatlah putrimu, dia memiliki wajah dan otak. Di mana kamu bisa menemukan gadis yang begitu baik? Bibi, Xiaoke punya banyak pelamar. Apa gunanya punya banyak? Kamu harus mengambil kesempatan. Oak, biar aku katakan seperti ini. Ini seperti sekeranjang buah persik. Seiharkan, setelah beberapa hari, mereka busuk dan menjadi buah persik busuk. Ibu, apa hubunganku dengan buah persik? Kamu tidak ada hubungannya dengan buah persik. Tapi kamu ada hubungannya dengan buah persik busuk. Bibi benar. Lihat berapa banyak orang yang mengejarmu. Kamu kewalahan dan tidak tahu harus berbuat apa, kan? Apa yang terjadi? Kenapa kamu lari ke sisi ibuku? Apa maksudmu berdiri di sisiku? Shenhua benar. Biar aku beritahu kamu. Jangan. Buat ibu marah lagi. Cepat, kamu tahu? Kamu tidak bisa terus begitu keras kepala. Tidak apa jika kencanku kamu tidak berhasil, ibuku punya banyak sumber daya. Bisakah kamu bicara serius denganku? Apa salahnya aku tidak serius? Ibu bisa membiarkan kita. Kalian berdua bisa mengobrol sebentar. Apakah kamu cukup bijak untuk membuatkan kami sesuatu untuk dimakan? Kalian berdua duduk di sana. Aku akan membuatkan kalian babi kecap favoritmu. Oak, kalian berdua ngobrol dulu. Terima kasih, Bibi. Ya. Ampun. Bagaimana kabarmu? Siapa yang kamu temui? Kamu bahkan tidak memberitahuku sebelumnya. Kencan buta apa? Aku akan beritahu nanti. Rasanya sangat menyenangkan memiliki rumah di sini. Ada apa denganmu? Kalau tidak ada masalah, kamu tidak akan datang menemuiku. Begitu kan? Aku berencana memintamu menjadi bridesmaid di pernikahan megahku di Bali. Dan lalu, kurasa aku harus menunggu. Ini benar-benar tidak mudah untuk bertemu dengan orang rendahan seperti itu. Apa kamu bodoh? Ini seharusnya menghibur? Apa kamu berencana tinggal di Beijing selamanya? Atau hanya jalan-jalan? Aku belum memutuskan. Aku sudah membatalkan sewa di Guangzhou dan berhenti dari Packer Janko. Aku awalnya berencana datang ke sini dengan sepenuh hati. Sampai kamu membuat keputusan, kamu sebaiknya tinggal di tempatku saja. Tidak ada yang akan mengusirmu. Jangan coba-coba padaku. Baiklah, kalau begitu aku dengan berat hati tinggal di tempatmu selama beberapa hari. Bagaimana bisa kamu begitu tega? Pekerjaanku mengharuskan sering dan lama bepergian. Dan kamu masih... Pilih-pilih. Apa yang kamu pilih-pilih? Ini pandanganku tentang cinta. Pandanganmu tentang cinta. Lampu mati setelah aku selesai bicara. Shan. Wah. Camarilla. Dan makan cepat. Kami tidak menunggu mereka. Ini. Benar-benar tidak pasti. Kamu. Sudah selesai. Kamu sudah selesai. Kenapa sekarang perempuan begitu materialistis? Kamu tahu, bahkan pria paling hebat sekalipun. Hanya karena mereka bilang tidak bisa menghabiskan setiap hari dengan perempuan-perempuan ini. Mereka semua mematikan lampunya. Kalau begitu, pamanmu dan aku sudah mematikan lampu 20 kali. Hahaha, serius. Dia tidak punya waktu untukku sama sekali. Dia sibuk dengan urusannya sendiri sepanjang hari. Bibi, sebenarnya, menurutku generasimu sangat hebat. Orang-orang punya ideal dan aspirasi. Dan mereka semua sangat sederhana dan murni. Apa yang sangat norak dan konyol. Tentang itu, aku kasih tahu yang sebenarnya. Seberapa konyolnya aku. Sepanjang hidupku, aku hanya pamanmu menikahi pacar pertamanya dan tidak pernah bersama pria lain. Seumur hidupnya. Kamu bilang aku rugi? Hahaha, aku sangat minta maaf. Tante, aku kasih tahu yang sebenarnya. Kamu mungkin bilang aku rugi, tapi sebenarnya pamanku lebih rugi lagi. Kenapa? Karena dia sedang di puncak kejayaannya sekarang. Pria paling berharga seperti dia. Dewasa, sukses, dan banyak cewek suka sama dia. Kan? Ayah. Itu benar banget. Ada seorang pria di grup tadi. Dia terlihat sangat serius dan gentleman. Tapi ternyata dia terlibat dengan seorang cewek. Aku ingat. Sekarang, dan istrinya. Kamu tahu apa? Dia pakai segala cara untuk menyelidikinya. Lalu dia menyewa detektif swasta. Mereka bertengkar habis-habisan. Itu benar-benar terjadi. Tante, bagaimana bisa dia sebodoh itu sampai menyewa detektif swasta? Nah, aku kasih tahu cara paling sederhana. Cek riwayat telepon. Pergi ke toko ponsel dan cetak riwayat teleponmu.
Kontak yang paling sering, yang paling banyak telepon, itu pasti dia. Dua orang yang bersama, bagaimana bisa mereka tidak sering telepon dan SMS? Tidak mungkin, kan? Semua ada di sana. Kenapa harus mengeluarkan uang? Tante. Jangan overthinking. Hahaha, jangan. Jangan terlalu dipikirkan. Kamu tidak bertanggung jawab, aku tidak akan mengkhianatimu. Tidak, sungguh, tolong. Kuat. Tidak, Shenhua, Bibi perlu minta bantuanmu. Ada. Apa? Ini tentang Care. Kamu tahu. Teman sekelasmu di SMA, Lu Chen, kan? Ya, belum berakhir. Sudah. Lama dan berbelit-belit denganku. Bibi sangat khawatir. Aku ingin kamu untuk mencari tahu pikiran aslinya. Apakah kamu masih ada kontak dengan pria itu? Bibi, bagaimana pendapatmu tentang mereka? Aku tidak pernah suka pria itu dari awal. Jia, sama sekali tidak baik. Selain pandai belajar, kecerdasan emosionalnya sangat rendah. Tidak baik. Dan ketika Care pacaran dengannya, Jia, punggungnya dan harus berbaring di tempat tidur selama beberapa hari. Kamu bilang dia seperti ini sebelum menikah. Apa yang akan terjadi setelah menikah? Tidak mungkin. Aku bilangnya, aku sangat tidak setuju. Jadi kamu harus bantu Bibi, oke? Bibi, tolong. Aku pasti akan menyelesaikan misi ini. Hahaha. Paman sudah pulang. Hei, Kita ada tamu. Hahaha, hello. kamu tidak mengenali orang ini? Teman baik Koko dari Guangzhou. Shenhua, bukan. Hahaha, hello. Lama tidak bertemu. Xiao terus membicarakanmu. Bilang kamu menyebabkan kami banyak masalah di Guangzhou tahun-tahun itu. Hahaha. Xiao pergi kemana? Dia belum kembali. Hahaha, sudah makan? Sudah, hahaha. Karena kamu sudah di sini, bersenang-senanglah selama beberapa hari. Ya, sudah merepotkan Bibi. Tidak merepotkan. Sama sekali, jujur saja, kamu bisa ngobrol dengan aku. Ja. Ngobrol yang seru dengan Bibi. Biarkan dia luapkan isi hatinya. Dia selalu melupa bahwa aku tidak ngobrol dengannya, dan... Itu benar, hahaha. Oh, iya, aku ada operasi besok pagi. Aku akan bersiap-siap. Hahaha. Kalian terus makan saja. Paman, kamu ajukan saja. Pekerjaanmu, jangan malu-malu. Duduklah. Oh, hari ini tidak buruk, hanya beberapa kata. Dan kamu sudah bicara sebanyak yang biasanya dalam sebulan. Biasanya, ketika aku bicara denganmu, kamu hanya mengeluarkan suara hem. Hahaha. Astaga, kamu memelintir dirimu seperti itu, tidak sakit. Apa yang kamu lakukan? Hei, berputar sedikit. Kenapa kamu memotongku? Aduh. Sakit sekali. Aku tidak bisa menahannya. Yoga adalah cara terbaik untuk menjaga bentuk tubuh yang baik. Oh, menjadi wanita berarti keras pada dirimu sendiri. Wanita mana yang pernah bilang padaku bahwa wanita harus baik pada diri sendiri? Kamu tidak mengerti, kan? Untuk baik pada diri sendiri, kamu harus keras pada dirimu sendiri dulu. Kalau tidak, pada usia 25, kerutan akan muncul, dan kamu akan punya perut kecil. Pada usia 30, kamu bahkan mungkin perlu botox. Kamu tahu betapa merepotkannya. Menjaga kemudaan. Jadi aku lebih baik. Tidak menjaganya. Kenapa tidak? Wanita hanya punya modal sebanyak ini. Modal. Bukan tentang ini. Untuk dihormati, itu tentang menjadi mandiri. Bukan tentang punya kerutan. Permisi, Nona. Kenapa? Sudah lebih dari setahun lulus, belum juga kerja yang benar? Lebih dari setahun setelah lulus? Oh. Aku pengen cari yang lebih baik. Lu aja belum. Cari yang benar, pilih-pilih amat sih. Denggeja. Cewek itu fokusnya keluarga atau karir. Lu nggak keduanya. Nggak heran emak lu selalu cerewet. Dan lu nggak suka dengerin. Rasanya kayak ada emak lagi di keluarga kita. Atau lebih tepatnya, banyak emak. Udah. Aku nggak bahas lu lagi. Bukannya, kemarin lu bilang ada yang lucu banget terjadi. Apa sih? HMPH, aku hampir lupa. Bukannya aku ketemu orang gak jelas waktu kencan buta? Iya, tadi malam ada yang gesek kartu aku. Aku dapat notifikasi SMS di HP. Ayah. Itu cowok yang gesek tadi. Terus, dia mau kasih tahu. Nomor HP-nya pakai gesek kartu. 4 tiket itu digesek 4 kali. Dan angkanya cocok sama nomor HP-nya. lumayan ini kan? Unik. Apanya? Siapa juga yang mikir kayak gitu? Ntar. Aku nemu alamatnya. Pas sampai sana,
Dia lagi pamer. Main piano. Pamer bakat gitu. Romantis banget. Kan? Sok banget sih. Dia kan bukan pacar aku. Romantis apanya? Ada fotonya nggak? Ganteng nggak? Baru ketemu. Mana ada fotonya? Oh. Aku punya satu. Aku lihat dulu. Yupes. Kamu sudah mengotori semuanya. Ini penampilannya. Aku akan memindainya. Tunggu sebentar. Hahaha. Sudah dipindai. Hahaha. Kenapa kamu benar-benar punya fotonya? Bukankah aku salah kencan buta? Kupikir dia. Bukti yang ditinggalkan kencan buta untuk ibuku. Jia. Cukup tampan. Ini sangat kecil. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Lihat, dia penuh jerawat. Ups. Astaga. 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 Daisyoj. Kamu sangat menyukainya. Kakak, terima kasih. Aku punya pacar. Serius, kamu masih menunggu Lucien, kan? Belum genap 3 bulan. Aku bilang, ini tidak bisa diandalkan. Kenapa tidak bisa diandalkan? Dia sudah lama di luar negeri, bagaimana mungkin tidak punya pacar? Tolong jangan bahas hal yang tidak ingin kubicarakan. Aku kesal. Aku tidak ingin memikirkannya. Ini. Benar-benar tidak bisa diandalkan. Teman, kamu harus putus dengannya. Sudah. 3 bulan juga. Entah dia datang, atau aku pergi, atau kita putus. Jujur, Kupiker. Kamu harus mencari kerja sekarang dan berhenti meminta uang dari keluarga. Atau dengarkan ibumu dan ikuti kencan buta dengan baik. Mungkin kamu bisa mendapatkan suami kaya, yang bisa menjadi nyonya mudamu. Kenapa kamu tidak menjadi nyonya muda? Kenapa? Kamu selalu membahas topik sensitif seperti ini? Ada apa? Apakah? Kamu terdepu? Pokoknya, lain kali aku pasti lebih hati-hati dan menyelidiki dengan teliti. Dan mencoba untuk jangka panjang. Oke. Aku pasti akan mengawasimu dengan ketat. Jadi, mulai hari ini, aku akan bekerja keras dan mencari pekerjaan. Dan aku tidak bisa hanya tinggal di rumahmu setiap hari. Kan? Semoga berhasil. Tapi aku tidak bisa membantumu dengan itu. Bagaimana kalau Kita berdua bekerja bersama. Hei, ayo kita berlomba. Untuk melihat siapa yang menemukan pekerjaan terlebih dahulu. Yang kalah, kamu yang traktir. aku suka ketika seseorang menantangku? Makan. Besar. Lobster. Jenggan. Pengecut, siapkan uangmu. Hahaha. Wah. Kalian berdua, kenapa kembali bersama? Kalian kembali. Kami bertemu di pintu. Kenapa kalian kembali begitu cepat? Ada kabar baik untuk ibu? Ya, Aku menemukan pekerjaan. indeks perawatanku naik. Saatnya menambah lagi. Hei, bisakah kamu berhenti bermain-main? Bisakah kamu mengatakan sesuatu yang serius? Shenhua, kamu menemukan pekerjaan di hari pertamamu. Shenhua, pekerjaan apa itu? Itu bukan pekerjaan yang bagus. Kamu bahkan tidak akan melihatnya. Itu toko kosmetik di butik. Aitante. Ada apa ke sini? Aku sedang urusan di sekitar sini. Aku ingat tempat yang kamu sebutkan kemarin, dan mungkin ini tempatnya. Lalu aku masuk dan melihat. Wow, kamu sangat pintar. Itu hebat. Wah, kamu uangnya. Ayo beritahu aku pikir. Kemarin ketika kamu menyebutkannya, aku pikir itu tempat kecil yang jelek. Ini, bagus, ini merek. Oh, lihat lingkungan kerja ini, sangat bagus. Tidak buruk, kan? Oh, kamu terlalu menentang. Apa? Tidak buruk. Ini bagus, ini bagus. Aku akan bekerja di sini dulu. Dan mencari yang lebih baik, jika aku menemukan sesuatu yang cocok. Aku akan beritahu. Seharusnya begitu, kan? Kerja dulu dan cari uang. Benar sekali, kan? Hahaha. Lihat, Xiao seharusnya seperti kamu, terlalu tinggi. Targetnya dan buang-buang waktu, kan? Kamu akan lakukan seperti ini untuk sekarang. Xiao, aku ingin sesuatu yang lebih tinggi lagi. Oak, ibu, ini kelihatannya cukup bagus. Apa ini? Ini pelembab. Oh, ibu, ini cukup bagus. Ini tidak cocok untuk gadis muda. Apa? Aku ingin sesuatu yang bagus untuk gadis muda. Kalau kamu benar-benar bisa membuatku terlihat seperti gadis muda, aku akan berterima kasih. Oke, seperti ini, hahaha. Oke, aku pikir ini. Tidak. Lihat, apa lagi? Oh, ibu, ini juga cukup bagus. Oke, itu, sudah cukup. Ini sudah cukup. Ini, Eobert. Di mana? Itu? Oh, ibu. Oh, tunggu sebentar. Oh, aku di rumah seharian. Ponselku terus berdering. Sangat mengganggu. Siapa ini? Halo, siapa ini? Ling? Haha. Maaf, Ling. Kapan kamu kembali?
Ya ampun, kenapa kamu tidak memberitahuku? Kamu bilang aku akan menjemputmu dari bandara. Kamu sangat menyebalkan. Kamu orang yang baik, kenapa kamu begitu sopan? Kamu di mana? Tempat biasa, kan? Oke, aku akan segera ke sana dan bergabung denganmu segera. Ya ampun, aku sangat merindukanmu. Oak, aku tutup telepon. Sekarang, itu saja. Sahabatku sudah kembali. Dia sudah di Amerika selama 2 bulan. Ya Tuhan, aku sangat merindukanmu. Hahaha, oke, itu, sudah, aku pergi. Aku mau semuanya, aku mau. Semuanya. Aku belum membayar. Belum, cepat, cepat, cepat. Ini hadiahmu. Dari San Francisco. Ya Tuhan, kenapa kamu menghabiskan begitu banyak uang? Dengan hubungan kita, kamu tidak perlu melakukan ini. Kamu selalu membawakanku barang. Apakah kamu mannequin-nya? Kali ini krim wajah. Jangan sampai. Jessica, terakhir kali kamu membeliku itu, kamu bilang itu krim wajah. Tapi ternyata itu pembersih wajah. Aku tahu kata-kata bahasa Inggris, jadi aku langsung mengoleskannya. Ya Tuhan, semuanya berantakan di wajahku. Kamu benar-benar aneh, kamu tidak tahu. Satu kabun bahasa Inggris, bagaimana? Bisa kamu tinggal di luar negeri begitu lama? Tidak ke kamu. Merasa kesepian dan tidak nyaman? Tenang dan tanpa teman. Tinggal di rumah sepanjang hari. Terasa seperti di penjara. Kamu tahu apa yang orang-orang katakan belakangan ini? Mereka bilang di luar negeri, pemandangannya indah tapi sepi. Tapi di sini sangat ramai. Aku baru saja kembali dan mendengar bahwa Pak Chen bercerai. Pak Chen yang mana? Kamu tahu, yang dulu dari departemen logistik kita, yang selalu memakai celana dengan satu kaki lebih panjang dari yang lain. Dan seperti itu setiap kali kancingnya terbuka. Dia bercerai, ya? Pasti dia. Istrinya yang minta cerai. Berita besar, itu dia. Jia bercerai. Aku dengar bahwa pesan teks Pak Chen, Panselnia. Ya Tuhan, penuh dengan berbagai hal menjijikkan. Istrinya memeriksa catatan teleponnya dan menemukan dia selingkuh. Mengobrol dengan selingkuhannya sampai subuh. Sangat menyeramkan. Ih, sampai bikin aku merinding. Kalau kamu tidak memberitahuku, aku tidak akan percaya. Betapa jujurnya dia. Orang itu bisa melihat dia selingkuh. Ngomong-ngomong, suami Medan, itu orang yang baik. Sangat bisa diandalkan. Dia kerja lembur. Selalu memikirkan pekerjaan. Kamu benar-benar mereka. Haha. Ya, aku sangat yakin tentang itu. Aku benar-benar percaya pada suamiku, Deng. Sungguh percaya padanya. Oh, Leng. Aku beritahu. Kita salah. Apa itu? Kita seharusnya tidak turun lebih awal. Oh, benar? Aku juga merasa sangat menjengkelkan, tidak ada kerjaan seharian. Kamu tahu, kita melakukannya untuk mereka, kan? Kamu bilang itu untuk putrimu. Aziunya, dia kabur ke Amerika. Sekarang, aku melayani mereka seharian, dan mereka sangat menjengkelkan, selalu bilang hal seperti, kamu sangat bosan, tahu tidak? Kita bermaksud baik, dan pada akhirnya, kamu tahu? Oh, dan putriku juga begitu. Selalu mengeluh aku cerewet. Aku tidak bisa bilang apa-apa padanya. Kamu tahu, aku sampai pada kesimpulan ini. Kalau seorang wanita tidak punya apa-apa untuk dikatakan, orang akan bilang ada yang salah, kan? Kamu tahu, jadi yang menemukan dengan memeriksa nomor telepon, kan? Kamu tahu kenapa orang-orang seperti ini akhir-akhir ini? Oh. Lihat, bisakah kamu berhenti membeli barang-barang? Oh, Pak Ken. Tante merasa tidak enak menghabiskan uang sebanyak itu, jadi dia membeli susu dan buah. Oh, tolong jangan lakukan itu. Oh, Shenhua. Aku ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu. Ini tentang sepupu Xiaoke. Shen, rumahnya sepertinya boker. Jadi dia akan tinggal bersama kita berhari. Kamu tidak apa-apa? Oh, Tante, lihat apa yang kamu katakan. Akulah yang merepotkanmu. Aku akan pindah segera setelah gajian. Tante tidak bermaksud begitu. Aku tidak buru-buru menyuruhmu pergi. Benar-benar tidak. Oh, di mana Xiaoke? Di kamarmu? Shan juga di sini. Xiaoke, Om. Bagaimana menurutmu tentang penampilanku? Sangat bagus. Tapi akhirnya itu, siapa namanya itu? Gang, cukup jujur. Kenapa kamu mematikan lampu? Aku pikir kita tidak cocok. Kita memiliki banyak perbedaan pendapat. Ci sudah kembali. Aku punya berita besar untuk diumumkan. Aku sudah tahu. Shan, maafkan aku. Telah membuatmu berdesak-desakan di kamarku. Oh, jangan. Kamu baik sekali. Tidak apa-apa. Bolehkah aku membantumu merapikan? Tidak perlu. Aku bisa melihat bajuku sendiri. Akan selesai. Segera. Terima kasih. Ini sangat sederhana. Oh,
Baju anak-anak ini bukan milikmu, kan? Hahaha, baju anak-anak ini milikku. Hahaha, gadis-gadis. Harus memperhatikan penampilan mereka. Merias wajah dan menata rambut secara teratur. Tidak ada wanita jelek di dunia ini, hanya wanita malas. Aku tidak suka berdandan. Aku baik-baik saja seperti ini. Bersih dan rapi. Kesempatan selalu untuk mereka yang siap. Bagaimana jika suatu hari kamu bertemu pangeran tampanmu? Apakah dia akan tersentuh melihatmu memakai baju anak-anak? Jika kamu tidak tertarik dengan pria tipe pangeran tampan. Lalu kenapa kamu I get a car if you are the one? Hey, apakah kamu berhasil? Kami baru saja membicarakan ini. Ada seorang pria yang terlihat sangat bisa diandalkan. Apa pekerjaan pria itu? Ada banyak pekerjaan, kan? Mengantar susu, koran, paket, bahkan pipa, begitu banyak profesi. Oh, itu sangat tidak bisa diandalkan. Bagaimana Shanshan bisa bersamanya? Bagaimana dia tidak bisa diandalkan? Dia mencari nafkah sendiri dengan kerja kerasnya, kan? Lebih baik daripada mereka yang tidak punya uang tapi hanya pamer. Bagaimana Shanshan bisa hidup dengan pria yang tidak punya pekerjaan tetap? Setiap orang punya definisi berbeda tentang bisa diandalkan. Uang belum tentu berarti bisa diandalkan. Lebih baik cari orang kaya dan nikmati hidup, daripada pengemis yang tidak bisa diandalkan. Jadi, tipe orang seperti apa yang kamu cari? Aku lebih suka seseorang yang stabil dan dewasa. Seseorang yang jujur, tidak berbohong, tidak berpura-pura, dan punya harga diri, percaya diri, dan ambisius. Kurasa itu tipe pria yang harus aku cintai. Tapi itu terlalu idealis. Banyak hal baik sudah jatuh ke pangkuanmu. Tidak bisakah kamu menurunkan standarmu? Sebenarnya, punya rumah, mobil, karir sukses, tidak punya anak, dan aman secara finansial. Sudah cukup. Aku merasa seperti kamu sedang menulis laporan kredit untuk bank. Pria berusia 30-an tanpa mobil yang layak. Tidakkah kamu pikir orang itu punya masalah dengan kemampuannya? Tapi menilai kemampuan seseorang bukan hanya masalah ini tentang semangat mereka. Hidup hanya dengan udara setiap hari. Itu berarti mampu. Tapi beberapa minum udara dianggap mulia. Dan beberapa kemewahan hanya pamer dan kelas rendah. Wei Shanshan, sebagai sepupu Xiaoke, kamu mendidiknya hanya menjerumuskannya. Sebagai teman baik Xiaoke, kamu selalu mempromosikan materialisme. Apa maksudmu dengan itu? Apa kamu mencoba membuat Xiaoke menikah dengan orang kaya? Apa? Salahnya menikah dengan orang kaya? Kamu harus punya cara untuk melakukannya. Ini tidak senormal yang kamu pikir. Bahkan, jika aku bisa menikah dengan seseorang, aku akan. Selanjutnya, aku tidak menikah dengan sembarang orang. Aku tidak menikah dengan sembarang orang. Bagaimana kita bisa sampai ke topik menikah dengan orang kaya? Oh, aku akan mandi. Xiaoke, aku benar-benar tidak bisa berkomunikasi. Denganmu, temanku. Kenapa kamu tidak tidur denganku malam ini? Dengan begitu, kamu tidak perlu bekerja setiap hari. Kalian berdua tidak akan berkelahi, kan? Tidak, kalian berdua sudah dewasa. Jangan khawatir. Oh, aku lebih tua. Jadi aku akan membiarkannya. Hei, bantu aku menggantung ini. Oke. Tante, aku pikir ini sempurna. Aku melihatnya terakhir kali, cantik kan? Cantik apanya? Membosankan. Ada apa? Ada apa? Ayo. Cari tempat. Tante akan mentraktirmu makan. Aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Aku kenyang, Tante. Aku sudah selesai makan. Kenapa kamu belum memberitahuku? Apa itu? Mythos. Hal yang kamu ingatkan padaku hari itu. Semakin aku pikirkan, semakin masuk akal. Ada apa? Tante. Kamu benar-benar mencetak riwayat panggilan paman? Bukan aku tidak percaya pada pamanku. Tapi aku tidak bisa percaya pada setan-setan kecil itu. Jangan gugup. Mari kita bersiap-siap. Lebih baik tidak ada apa-apa terjadi, tapi jika ada, kita akan. Kamu sudah tinggal dengan pamanmu lebih dari 20 tahun. Kamu harus mengenalnya dengan baik. Dan menurutku, dia sangat baik padamu. Jangan merasa tidak aman. Sejujurnya, bukan itu. Aku tidak aman, tapi kalau dipikir-pikir, ada beberapa petunjuk.
Sebelumnya, kamu bilang dia sangat berantakan dan jorok, memakai baju yang sama selama 10 hari atau setengah bulan tanpa ganti. Sekarang, dia selalu siap-siap. Dan beberapa hari lalu dia bahkan membeli beberapa kemeja untuk dipakai, hal yang tidak mungkin terjadi sebelumnya. Kenapa begitu? Aku penasaran untuk siapa dia berakting, dan kenapa dia semakin jarang bicara denganku. Dengan siapa dia bicara? Jia. Tidak tidur nyenyak, dan dia punya lebih banyak kerutan. Apa yang kamu katakan membuatku berkeringat dingin. Jangan menakut-nakutiku. Aku tidak membuat masalah. Tidak. Jangan takut, kamu tidak membuat masalah. Kamu membantu Bibi. Kamu menyelamatkannya, tahu? Tidakkah kamu pernah mendengar orang bilang bahwa jika seorang perempuan tidak tahu malu, kebanyakan pria tidak bisa menanganinya? Masalahnya, paman bukan pria biasa. Tentu, kita berharap dia tidak. Tidak, itu akan lebih baik. Tapi, bagaimana jika sesuatu terjadi? Padanya, kita tidak bisa ceroboh. Kita harus menyelidiki sampai tuntas. Jangan pikirkan hal lain. Bantu Bibi lihat di sini. Lihat betapa menakutkannya ini. Lihat, masalah? Lihat, ada nomor yang sudah melakukan banyak panggilan. Lihat, kamu lihat. Pasti ada masalah. Oh, lihat siapa yang kamu ajak bicara. Berapa banyak panggilan yang kamu lakukan? Kamu menelepon setiap hari. Dari Senin sampai Jumat siang, kan? Kenapa? Karena aku kerja siang hari. Aku tidak punya waktu dan tidak berani menelepon saat pulang malam. Aku juga tidak bisa menelepon di akhir pekan. Oh, kamu bicara setengah jam setiap siang. Jadi, Shenhua, aku harus mencari tahu kebenarannya. Tante, bagaimana kamu bisa menyelidiki? Kamu tidak tahu nama mereka. Jadi tidak bisa mengungkapkan identitas saat menelepon. Jangan sampai membuat mereka curiga. Pak. Apakah? Aku yang traktir hari ini. Aku ingin berterima kasih. Berapa harganya? Jampun. Kenapa semahal ini? Palu ini? Jadi, kamu membeli dan menjual? Tidak perlu datang lagi. Itu menarik. Jika kamu tidak enak badan, beritahu kami segera. Kenapa lama sekali menjawab? Dan kamu tidak ada di kantor seharian. Apa yang terjadi? Tidak ada masalah. Aku sudah menurunkan papan reklame itu. Kamu hebat. Bagaimana kamu melakukannya? Kita Akan cara nanti. Ceritanya panjang. Kamu sakit. Suaramu terdengar tidak biasa. Tidak. Apa-apa, hanya sedikitlah. Tidur. Nyenyak semalam akan menyembuhkannya. Oke, aku akan datang sekarang. Oh, tidak perlu. Tidak. Perlu. Aku akan menyuruh mereka mengirimkan salinan kontrak nanti. Oak. Istirahatlah. Hei, Aku punya uang lebih sekarang. Kapan aku akan membayarmu kembali? seharusnya aku sudah membayarmu kembali sejak lama. Aku pikir aku sudah ditipu. Tidak punya nomor teleponku? Telepon aku langsung saja. Tidak punya nomor rekening bankku? Telepon aku langsung saja. Terlalu tidak romantis kalau hanya transfer uang langsung padamu. Kamu mungkin akan berpikir aku orang yang sangat membosankan. Sebenarnya, aku tidak butuh uang itu. Aku hanya ingin melihatmu. Bagaimana kalau kita makan bersama? Aku baru saja menyelamatkan perusahaan ini. Dan hampir kehilangan nyawaku. Apa yang pikirkan aku? Membuka mataku adalah membayarmu kembali. Untuk memberiku makan saat bekerja. Aku tidak akan berdebat denganmu lagi. Ya, kita masih harus bertemu, kan? Aku akan transfer uangnya padamu. Oh, kenapa tidak langsung transfer rekeningku saja? Kenapa ribut-ribut? Apakah kamu takut melihatku? Aku tidak bisa mengendalikan perasaanmu setelah melihatku dan melanggar sumpah selibat 3 bulan? Tidak mungkin kamu yang melanggarnya, kan? Bagaimana? Hei, ada apa? Oke, nanti aku kirimkan alamatnya. Oke, itu saja. Dah. Hao Yi, apa yang kamu lakukan?
Oh, mau makan dengan seseorang? Tidak. Tidak boleh. Dokter bilang kamu harus dirawat di rumah sakit untuk observasi selama 3 hari. Dan hanya boleh makan cairan. Jadi, kamu bisa minum teh saja. Pokoknya, kamu harus makan. Dokter bilang kamu harus tinggal di rumah sakit untuk infus agar perutmu tenang. Kalau tidak, perutmu bisa berlubang. Itu akan merepotkan. Oh, jangan dengarkan mereka. Ayo bayar dan pergi. Chao. Ju, kalau butuh apa-apa, bilang saja padaku. Dan aku akan membantumu. Oh, baiklah. Kamu benar-benar tidak bisa membantu dengan ini. Kalau kamu terus bicara omong kosong, aku akan potong bonusmu. Oh. Pelin. Halo. Bicara lebih keras. Halo. Halo, kamu tahu. Aku Xiao. Alo. Oh, sudah lama sekali. Kamu mungkin tidak ingat aku. Tapi aku ingat. Kamu. Apa kita bertemu terakhir kali di tempat itu? Ya, itu. Kamu sedang apa sekarang? Sibuk dengan apa? Masih membuat obat. Membuat obat. Aku ingat sekarang. Aku tahu. Jadi, apakah nyaman kalau aku berkonsultasi dengan teman tentang ini? Oke, apakah sekarang nyaman? Haha, bagus. Jadi, di mana kamu sarankan kita bertemu? Ayo bertemu di restoran Bruce, yang di sebelah Phoenix Club. Aku tahu itu, aku tahu. Tempat itu, aku tahu betul. Oke, aku akan sampai di sana dalam sekitar 20 menit. Sampai jumpa di sana. Hei, apa yang? Kamu lakukan berdiri di bawah rumah teh? Minum teh? Kamu suka teh? Siapa yang suka teh? Kecuali ada pertunjukan komedi. Tidak, kamu suka mendengarkan komedi? Siapa yang tidak tertarik bersenang-senang? Hei, aku sudah membuatmu tertawa berkali-kali. Dan aku masih belum melihatmu tertarik padaku. Itu bukan menggoda. Kamu itu hanya bercanda. Bagaimana kalau ini? Malam ini, kita bagi tugas. Aku yang bicara. Kamu yang tertawa. Kita masing-masing dapat apa yang kita inginkan. Aku benar-benar tidak punya waktu. Aku belum makan. Kasih aku uangnya, aku pergi. Jam berapa? Kamu belum makan? Lembur, cepat, kamu pekerja keras. Ayo makan. Hei, kapan aku bilang mau makan denganmu? Siapa kamu? Kamu. Brengsek tak tahu malu. Jangan pikir aku terlalu tua. Antakmu, aku jauh lebih cantik darimu saat muda. Jangan bicara padaku tentang perasaan. Apa yang kamu tahu tentang perasaan? Perasaan dibangun seiring waktu. Kami sudah membangunnya selama 30 tahun. Kami, seperti sub tua sekarang. Dan kamu, hanya beberapa tahun. Jadi minggir. Hentikan. Kalau tidak, aku akan berbuat kasar padamu. Aku tidak akan membiarkanmu. Lolos. Halo. Mau pesan apa? Kamu yang tadi meneleponku? Hahaha. Oh. Kamu Xiaohu. Ja. Kamu bilang kenal aku di telepon. Aku sama sekali tidak ingat kamu. Haha, pasti kita pernah bertemu sebelumnya. Kalau tidak, bagaimana aku punya nomor teleponmu? Sayang. Kita sudah bertemu banyak orang di industri ini. Tapi aku masih tidak mengenalmu. Apa? Kamu kenal seseorang bernama Deng Wenxuan? Ja, aku kenal. Dia guruku. Hahaha. Dia orang yang baik. Aku magang dengannya. Bukankah kamu bilang di telepon bekerja di farmasi? Ya, kemudian aku keluar dan bekerja di farmasi sendiri. Oh, jadi kamu? Aku istrinya.
Oh, istri guru. Pelan-pelan, jangan teriak. Hahaha, istri guru, biar aku kasih tahu. Aku tidak bisa menemukan. Kamu di mana-mana, kok bisa kamu datang ke rumahku seperti ini? Istri guru, kamu butuh apa? Langsung bilang saja, aku pasti akan uruskan. Anakmu, jangan lalu, langsung bilang apa yang kamu butuh. Aku akan uruskan untukmu. Langsung bilang saja. Oh, ayo, ja. Aku cuma mau konsultasi denganmu tentang sesuatu yang berhubungan dengan farmasi. Kamu tahu, kamu sering kontak dengan deng tua kita. Tapi semuanya tentang obat-obatan. Bikin obat sekarang ini berisiko. Dan aku sedikit khawatir dengan Laudeng. Oh, istri master. Kamu tidak bisa percaya siapapun. Kecuali master kamu. Dia sangat jujur. Dan menyuruhnya melakukan sesuatu lebih sulit dari naik ke langit. Beberapa waktu lalu, aku coba kasih dia hadiah, tapi tidak bisa sampai ke dia. Oh, ja? Dan ini ada lagi. Nyonya, jangan kasih aku apa-apa. Aku tahu, aku pasti tidak bisa terima. Master, kamu tidak bisa makan, oke? Jangan terlalu sopan, tidak cantik. Fire. Aku kasih tahu. Laudeng juga tidak akan biarkan aku terima. Dengarkan aku hari ini datang untuk konsultasi tentang ini. Dengarkan aku, wanita secantik kamu akan terlihat sempurna pakai ini. Sayang kalau aku yang pakai. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Kamu no pain. Tidak. Oh, tidak apa-apa. Oh, Nyonya Master, aku benar-benar tidak bisa terima ini. Oh, Nyonya Master, kamu tidak bisa terima ini. Kita akan kontak lagi setelah kamu selesai. Oh, Ibu, tidak. Ya Tuhan. Oh, Ibu. Aku benar-benar kacau kali ini. Kenapa kamu tidak makan? Aku sudah makan bensin tadi. Aku nggak lapar sekarang. Kenapa kamu pesan sebanyak ini? Minum dulu. Duh, jangan sebut kata. Minum, deh. Dengar aja kepala jadi pusing. Kamu cuma duduk-duduk aja. Gak apa-apa, kamu aja yang makan. Gak sopan banget sih. Ini kayak pesta buat mata. Kamu makan makananmu. Aku nikmati kecantikanmu. Kita masing-masing lakukan hal kita sendiri. Hehe. Ke kamar mandi dulu. Belum makan? Kok udah ke kamar mandi? Duh, Mau ngapain sih? Mau ngapain sih? Duh, siapa sih? Shenhua, ini cuma aku beli. Kosmetik. Umur berapa sih aku? Kok sampai ribut soal penampilan? Ayolah, makan malam sudah siap. Oak. Makan yuk. Ayo, aku cuci tangan dulu. Oak. Aduh. Kamu lagi mimpi? Aku ingat. Tadi pas pergi masih ada satu meja makanan. udah habis? Berapa lama sih kamu perginya? Cuma 5 menit doang. Kukira kamu jatuh ke toilet. Lama banget. Aku emang cepat makannya. Tapi kamu... Terlambat. Oke, ayo lagi. Duh, jangan. Tunggu dulu. Aku belum sempat ngobrol sama kamu. Ngapain ngobrol? Kalau sempat pamitan aja udah cukup. Dalam kondisi kita, nggak perlu ketemu lagi. Kan? Pelayan, bayar. Jadi, menurutmu, aku nggak bisa hubungi kamu kecuali penting. Kenapa kamu menghubungi aku kalau tidak ada apa-apa? Sungguh. Biar dia bayar. Jangan. Kamu belum selesai. Makan dan langsung ke kamar mandi. Gimana aku bisa biarkan kamu bayar? Biar aku. Bayar, terima kasih. Kenapa tempat ini mahal banget? Makanannya enak, suasana bagus. Tapi terlalu mahal. Katakan, enak atau tidak? Enak. Tapi terlalu mahal. Sungguh tidak worth it. Uang ini sebenarnya untuk dikembalikan ke kamu. Ini sisa uangku setelah makan. Aku akan bayar kamu. Lain kali. Kamu nawarin cicilan? Terus, apa kamu? Berencana kenakan aku denda? Baiklah, jangan bayar aku. Kalau begitu, ini makanan aku juga. Jangan. Mari kita pisahkan urusan. Aku pasti akan bayar hutangku. Kenapa?
Kamu ajak aku makan di sini kalau tidak bawa uang? Aku bilang mau minum teh, tapi kamu maksa aja aku makan di sini. Aku bilang, aku lapar dan bisa makan di pinggir jalan. Kenapa kamu ajak aku ke tempat mahal begini? Harus. Di sini. Pertama kali aku makan di sini. Waktu aku dan bos traktir klien. Aku pikir, waktu itu aku harus ajak wanita cantik ke sini. Biar worth it. Dan sekarang, aku ajak kamu. Aku tidak peduli berapa harganya. Aku peduli, ini uangku. Oh, kenapa kamu? Kejam banget ke orang kerja. Seperti tuan tanah kejam, Tidak. aku pasti akan bayar kamu. Jadi kamu akan bayar aku dalam 10 cicilan? Aku selalu ada untuk kamu. Sejujurnya, aku berharap bisa membalasmu dalam 100 cicilan. Kamu akan kesal setelah hanya 2. Hei, kalau begitu, bagaimana jika orang saling bertemu 10 kali sehari setelah menikah? Kenapa? Mereka tidak bahagia? Kalau tidak, mengapa pernikahan mereka rentan bermasalah? Aku tidak percaya pria punya kesabaran seperti itu. Seorang pria, kesabarannya dalam hubungan berbanding lurus dengan variasi hal yang bisa dia lakukan. Misalnya, aku tipe yang suka bermain. Aku sering bisa mengubah sampah menjadi harta dan menambah banyak kesenangan dalam hidup yang monoton. Jadi, hubunganmu sangat sukses. Cukup berwarna, kan? Jangan alihkan topik. Sukses atau tidaknya. Tergantung bagaimana kamu mendefinisikan kesuksesan. Semoga kamu bersatu. Hati dan tubuh tua bersama adalah omong kosong nomor 1 tentang pernikahan. Ini semua standarku untuk menilai sukses atau gagal. Jadi apa? Kalau aku hanya pacaran dan tidak menikah, Itu hanya menjadi bajingan. Kamu jelas pelaku berulang. Orang seperti kamu harus diseret dan ditembak. hahaha. Tidakkah kamu pikir menghukum cinta sangat kejam? Tidakkah kamu pikir hubungan tanpa masa depan seharusnya tidak dimulai? Oke, berhenti menggangguku. Pulanglah. Aku akan mengantarmu. Bro, Mulai sekarang, aku bukan bosmu. Mengerti? kalau kamu bukan bosku, siapa lagi? Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan semua itu. Ingat saja, aku bukan bosmu lagi. Dengarkan aku baik-baik. Jika kamu menuduhku menghasut, jangan datang. Bekerja besok. Mengerti? Oke. Kamu menyetir ke sini. Oh, aku. Tidak. Sulit dapat taksi di sini. Aku baru memanggil taksi tidak resmi. Oh, ayah, Karika. Aku tidak bekerja, aku mengemudikan mobil bosku. Untuk menjemput beberapa penumpang dan mendapatkan uang tambahan. Berapa tarifmu? Mobil ini. 250. Bukan dia. Maksudnya 20 atau 50. Kon. 20 atau 50? 20. Atau 50? 20 untuk di bawah 15 km. 50 untuk lebih dari 15 km. Itu. Terlalu murah. Bukankah itu tidak aman? Tidak. Aku biasanya memanggil mobilnya ketika aku makan di sini. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Kami saling mengenal dengan baik. Bisakah dia melakukan pekerjaan ini untuk 40 yuan? Masuk. Mobil. Tidak apa-apa. Ayo, tidak apa-apa. Hei, makanan hari ini enak kan? Lebih cocok. Untuk orang yang lebih tua, ini vegetarian. Siapa yang tua? Oh, kamu. Tidak tua, kamu tidak tua. Aku yang tua, oke? Siapa yang bilang begitu? Hei, kenapa kamu tidak makan? Makan? Cepat makan. Ada apa denganmu? Apa? Perjalanan tanggengku? Tidak, hanya bergerak-gerak. Apa yang terjadi? Tidak apa. Kamu juga? Tidak apa-apa. Ayo makan. Tidak apa-apa. Aku di sini, biar aku lihat. Kamu lihat apa? Ayo, biar aku lihat. Oh, tidak apa-apa, biar aku lihat. Kamu takut apa? Kamu membeli sesuatu yang baru? Di mana kamu membelinya? Berapa harganya? Aku tidak membelinya. Aku tidak membelinya. Siapa yang memberikannya? Padaku, aku menemukannya. Ada apa dengan itu? Petakin padaku. Astaga, cepat katakan. Suamamu. Seharusnya jujur padamu. Apa yang terjadi? Aku, Pergi menemui. wanita gemuk yang selalu memintamu membeli obat. Hari ini, Marga. Nia. Hayukan. Wanita gemuk itu. Tahu. Sayang, kamu tahu siapa dia? Dia pengemis, kamu tahu? Kenapa kamu harus menemuinya? Bukankah itu nomor teleponmu? Tagihan teleponmu penuh dengan panggilan darinya. Aku tunggu.
Tunggu, kamu memeriksa nomor teleponku? Kamu seharusnya orang berpendidikan, Camel. Bahkan tidak lebih baik dari ibu rumah tangga. Kamu tidak punya rasa hormat dasar, tidak. Percaya. Suami, jangan marah, jangan. Marah, jangan marah. Bagaimana aku tidak marah? Bukankah itu karena dia mencintaimu? Bukankah itu karena dia takut kehilanganmu? Takut ada yang salah? Kamu sudah di usia ini, jika benar-benar terjadi sesuatu. Apa yang harus aku lakukan? Aku masih mencintaimu. Lihat ini. Biar aku. Per tahu. Ini yang dia tawarkan padaku beberapa kali, tapi aku tidak. Menggendongnya, ya. Ya, dia bilang kamu bisa memilikinya, tapi kamu tidak mengambilnya. Kamu tahu berapa harganya? Hanya yang ini? Nilainya setidaknya puluhan ribu. Kamu bercanda. Barang rongsokan ini bernilai puluhan ribu. Apa maksudmu bercanda? Biar aku beritahu. Ini suap. Kamu menerima suap. Bukankah itu kejahatan? Tentu saja, kamu hanya membuatku banyak masalah. Ini. Sangat serius. Hei, jangan marah. Aku tahu. Aku melakukan kesalahan. Aku akan mengembalikannya besok. Cepat kembalikan. Sayang, boleh? Aku tanya sesuatu. Sayang, bisakah kamu jangan lakukan ini? Apa yang kamu lakuin? Aku bilang padamu. Aku bahkan nggak mau. Itu, kamu, langsung pasang begitu aja. Dan sekarang aku nggak bisa lepasin. Ah, segala usaha. Waktu kamu balik, aku lagi apa? Aku lagi pakai sabun buat coba lepasin. Lihat, ini semua memar. Lihat. Kamu cari masalah aja. Kamu bahkan belum setuju. Aku bilang aku mau nanya sesuatu. Hei, jangan serius-serius amat. Kamu harus setuju dulu sebelum aku ngomong. Apa sih? Pelayan. Aku juga dong. Aku akan beliin kamu. Aku nggak mau yang mahal. Yang penting kelihatan bagus, oke? Kalau nggak dibeliin, aku nggak akan. Ceng Aaron. Oke, aku janji sebentar lagi masuk. Ok. Nanti kita bicara lagi lain hari. Kamu masih muda, udah ngelakuin hal kayak gini. Ih, Omongan kamu bikin aku merasa gak nyaman. Kamu malah nerima suap. Aku akan usir dia. Aku bakal pastiin dia tetap di pekerjaan ini. Bagaimanapun juga. Kapan kamu ada waktu? Aku nggak buru-buru dibayar. Bukannya kamu lagi butuh uang? Jangan bikin aku kayak rentenir. Iya, persaingan di masyarakat sekarang ini keras banget. Cari uang gak gampang. Kamu kerja apa? Aku sales di perusahaan advertising. Lumayan. Lumayan apanya? Kalau lagi musim bagus, setahun gak perlu khawatir makan minum. Tapi kalau bisnis iklan sepi, ya kayak aku sekarang. Terus kenapa nggak ganti kerjaan? Ganti kerjaan gak semudah itu. Orang bilang ganti kerja itu kayak ganti istri. Semua orang pikir kerjaan orang lain lebih enak. Tapi pas lu beneran ganti, ya sama aja. Lu bertingkah kayak pernah nikah aja. Hei, lu. Mungkin belum pernah makan babi, tapi lihat babi larikan pernah? Lagi pula, lu juga belum pernah nikah, jadi lu masih aja punya prasangka buruk gede banget soal pernikahan. Gue sih gak bilang ini prasangka. Cuma, gue gak terima aja kalau cinta bisa berubah. Perubahan itu hal yang wajar. Lu gak suka, tapi lu juga gak bisa ngapain. Lu bisa hentiin makanan dari kebusukan? Kita cuma bisa coba perpanjang masa simpannya. Kan? Yang penting itu, banyak orang gak mikir gimana caranya perpanjang masa simpan. Mereka langsung buang makanannya begitu busuk. Oh. Oke. Gue ngerti. Gue paham. Kenapa lu buru-buru banget nyariin gue pasangan baru? Pandangan lu soal pernikahan terlalu suram. Lu masih usia 20-an aja. Badai apa yang udah lu lewatin? Lu udah lihat sisi gelap cinta. Dengan hati yang muram banget. Gimana nanti kalau lu beneran nikah? Lu kebanyakan khawatir. Gue gak akan nempel terus sama lu. Hei, gimana kalau gini? Gue bakal berbuat sesuatu buat orang banyak dan basmi. Satu musibah. Kita pacaran aja. Gue akan korbankan satu orang buat kebahagiaan ribuan keluarga. Gimana? Setuju? Hahaha. Oh, ada. Apa? Gak ada. Cuma agak mabuk perjalanan. Kok? Lu pegang-pegang perut karena mabuk perjalanan? Sebenarnya, siang tadi gue minum agak kebanyakan. Gue masih agak mabuk. Aku akan baik-baik saja setelah tidur siang. Aku akan mengantarmu pulang dulu. Ayo pergi. Tidak, aku akan mengantar dulu. Bagaimana jika kamu meninggal di jalan? Aku akan mengantarmu dulu. Sungguh. Oke. Tuan, mari kita pergi ke barat. Oke. Aku kembali. Tante. Hei. Hei, ini? Oh, apa yang kamu lakukan? Oh. Apa?
Yang salah? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Oh, tidak, hanya musik. Tidak. Oh, benar? Kalau begitu, aku akan memberimu ini. Can you have it? Ini bagus sekali. Banyak sekali kosmetik. Kamu harus membelinya dari Shenhua. Dia bilang itu cocok untukku. Berapa harganya? Lebih dari 3.000, kan? Lagi diskon. Tante, aku dengar komisi untuk membeli kosmetik di konter sangat tinggi. Sekarang, dan aku lihat, ini semua untuk gadis muda. Kamu tidak bisa menggunakannya sama sekali. Harganya jauh lebih murah online. Benar. Oh. Dia pembunuh. Dia berusaha keras memberiku diskon 30%. Tidak ada orang lain yang bisa mendapatkan diskon ini. Tante, jika Shenhua mencoba menjual apapun lagi padamu, pikirkan baik-baik sebelum kamu melakukannya. Jika kamu tidak bisa memahaminya, temui aku. Kita akan membahasnya. Dan kemudian melakukannya. Apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa. Shen, apa yang kamu dengar? Apa yang kamu lihat? Sekarang kamu menyebutkannya, aku juga mulai ragu. Ada apa dengan Shenhua? Seorang gadis datang dari Guangzhou. Bilang dia mencari pacar, tapi aku belum melihatnya. Apa kamu mencoba memberitahuku sesuatu? Aku dengar dari Xiao Ke, kalau Shenhua di Guangzhou, khusus pacaran dengan orang kaya. Jadi, dia seharusnya tinggal di rumah kita, kan? Ya, aku juga bertanya-tanya tentang itu. Kalau seseorang sukses di Guangzhou, kenapa tiba-tiba datang ke Beijing? Jangan-jangan dia melanggar hukum atau berbuat jahat? Oh, tidak. Tante, jangan langsung berprasangka buruk. Itu bisa membuat kita menampung penjahat. Tidak, jangan langsung berprasangka buruk. Itu tidak benar. Aku pikir, oh, kalau begitu, kita tidak boleh membiarkan Xiao Ke bersamanya. Itu akan merusak kita semua. Jangan khawatir, Xiao Ke tidak sebodoh itu. Ya, dia agak bodoh. Kadang dia baca artikel menakutkan di koran tentang gadis yang berani berpikir dan melakukan apa saja. Tapi itu hanya pengecualian. Jangan khawatir, jangan gelisah. Pekaknya. Shanshan, kalau Xiao Ke memberitahumu sesuatu, atau kamu lihat atau dengar sesuatu, kamu harus laporkan ke tantemu. Oak? Oke, ada lagi? Kalau tidak, aku akan kembali ke kamar dulu. Om. Tante mau minta tolong. Ini, hanya kamu yang bisa lakukan. Aku paling percaya padamu. Bisa tolong kembalikan sesuatu untukku? Oh. Xiaoying. Kamu masih punya stok ini? Meski aku tidak terlalu mengerti. Kudengar semakin hijau gelangnya, semakin bagus. Dan kejernihannya sangat indah. Dari mana asalnya? Barang curian? Apa yang? Kamasar, lupakan saja. Hanya. Kembalikan untukku, itu saja. Tidak, itu tidak bisa. Ini diberikan oleh salah satu klien pamanmu yang membuat obat. Tante. Ini diberikan oleh klien pamanmu. Kau tidak mau mengembalikannya sendiri, dan kau ingin aku yang mengembalikannya? Aku sedikit bingung. Jangan, pengang. Tante akan memberitahumu yang sebenarnya. Om. Aku memeriksa catatan telepon pamanmu. Tante, apa yang kau pikirkan? Kau dan paman punya hubungan yang sangat baik. Kenapa tiba-tiba kau memeriksa catatan teleponnya? Shenhua. Shenhua lagi. Shenhua member The Hukou. Bahwa gadis-gadis muda sekarang suka pria seperti pamanmu. Katanya umur 30, 40, atau 50 tahun tidak masalah. Gadis-gadis akan mendatanginya. Asalkan dia menarik. Maksudmu pamanmu? Jadi aku jadi gugup. Dan memeriksa teleponnya. Dan tahukah kau? Aku menelepon dan seorang wanita yang mengangkat. Aku tahu ada yang tidak beres, jadi aku mengatur pertemuan dengannya. Saat bertemu, aku melihat ini. Pria gemuk besar. Hahaha, kau memang lain. Kau bersikeras. Memberiku gelang ini. Jadi aku memakainya. Dan tidak bisa melepasnya. Aku tidak punya pilihan selain membawanya pulang. Tanganmu baik-baik saja? Apakah tanganmu baik-baik saja? Kau membuat paman marah. Dia memarahiku. Dia marah padaku. Aku bertengkar. Denganmu. Sanggu. Shenhua selalu membuat masalah. Tidak, biar aku yang jelaskan. Shanshan sebenarnya tidak bisa menyalahkan Shenhua. Bukan dia yang memulainya. Dia hanya menyebutnya sebagai fenomena sosial. Aku yang terlalu banyak berpikir. Fenomena sosial apa? Kalau dia yang makanya. Apakah kamu akan melakukannya seperti ini? Kalau menurutku, mungkin. Shenhua memang orang seperti itu. Tentu saja tidak, kalau dia orang seperti itu. Apakah dia akan membicarakan orang lain seperti itu? Ya, belum tentu.
Benar, kembalikan saja padaku, itu saja. Jangan bilang apa-apa lagi. Semakin cepat semakin baik. Menyimpannya di rumah membuatku gugup. Aku akan memberimu telepon nanti. Astaga, kamu gagap? Berapa harganya? Pemamu bilang, harganya setidaknya puluhan ribu. Astaga, tante. Aku benar-benar terkesan denganmu.